Shalom alaihim, ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku terkasih di dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali dengan konten pujian dari GPIB Jemaat Ebenezer Blitar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan sejatinya ujian tidak menghalangi pujian. Ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih, mari kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, ya Yesus Juru Selamat kami, ya Roh Kudus yang membimbing dan menuntun kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur kepadamu, karena Tuhan memberikan waktu kembali kepada kami untuk berjumpa di dalam konten pujian. Di dalamnya kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Anugerahkan Roh Kudus-Mu Bapa untuk membimbing kami, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, bersabdalah kepada kami. Dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan hari ini kita akan membacanya dari kitab Yoel pasal 2. Kita akan membaca ayat 12 sampai dengan 14 yang demikian bunyi firman Tuhan. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih, kehidupan umat Tuhan pada zaman Nabi Yoel sangatlah memprihatinkan. Degradasi moral merajalela. Para pemimpin umat tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka tidak dapat menjadi panutan bagi umat di dalam menjaga dan memelihara kekudusan. Allah memakai Nabi Yoel untuk memperingatkan umat Tuhan bahwa jika tidak ada pertobatan, maka hukuman Allah telah tersedia bagi mereka. Dan hal itu tidak dapat ditunda-tunda lagi. Dalam pemberitaannya, Yoel mengajak umat untuk melihat kenyataan yang sedang terjadi, bahwa kekeringan serta serangan belalang yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian mereka adalah sebuah peringatan yang datangnya dari Tuhan. Jadi itu bukan hanya bencana alam, bukan saja kebetulan, tetapi itu adalah hukuman dari Tuhan yang diberikan untuk memperingatkan bangsa Israel saat itu, agar mereka segera bertobat dan berbalik kepada Allah. Ada hal yang lain yang tersirat di dalam kenyataan atau di balik kenyataan itu, yakni jika umat tidak mau berubah, maka hukuman yang akan datang
jauh lebih berat lagi dari apa yang sedang mereka alami. Gambaran belalang adalah simbol dari pasukan Allah yang akan menyerbu dengan dahsyat pada hari-hari kemudian jika umat Allah tidak mau bertobat. Itu dapat kita baca di dalam ayat pasal 2 ayatnya 11 sampai 17. Nubuatan ini lebih mengarah pada penggambaran tentang tentara Babel yang akan datang mengepung Yerusalem dan menghancurkannya sehingga rata dengan tanah. Ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih, menyikapi keadaan yang akan terjadi di kemudian hari, Nabi Yoel mengajak semua pemimpin rohani Yehuda agar memimpin umat Tuhan datang kepada pertobatan dengan cara berdoa, berpuasa, bahkan sampai menangis, menggoyakkan pakaian, bukan pakaiannya, tetapi menggoyakkan hatinya. Jika pertobatan sungguh-sungguh terjadi, maka saya akan bacakan ayat 14. Menurut pemahaman Nabi Yoel, jika umat benar-benar bertobat, maka siapa tahu mungkin Allah mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Itu yang menjadi pengharapan dari Nabi Yoel. Ketika umat benar-benar dengan sungguh-sungguh bertobat, maka siapa tahu Allah akan berbalik. Ia mau berbalik dan menyesal. Sehingga Allah meninggalkan berkat bagi umat Israel. Jika umat menyatakan pertobatannya dengan sungguh, janji-janji pemulihan serta pencurahan Roh Kudus akan dinyatakan Allah kepada umatnya. Oleh karena itu Nabi Yoel merencanakan perkumpulan raya yang kudus, lalu mengundang para imam dan seluruh bangsa untuk secara sungguh-sungguh memohon kepada Allah melalui pertobatan, yaitu dengan cara puasa, dengan berdoa syafaat bersama-sama di hadapan Allah, mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa mereka. Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pertobatan yang sungguh adalah sikap yang harus segera diwujudkan dan jangan ditunda-tunda, karena kesempatan untuk bertobat dan berbalik kepada Allah belum terlambat untuk dilakukan saat ini. Pertobatan yang sungguh digambarkan dengan bahasa simbolis, yakni hati yang terkoyak, hati yang benar-benar menyesal untuk segala dosa-dosa yang telah dilakukan. Bukan hanya pakaian yang dikoyakkan. Pada zaman Nabi Yoel hidup saat itu, ketika mereka sedang berkabung atau menyesal mengakui segala dosa-dosa, umat Israel mengoyakkan jubahnya atau pakaiannya. Yang diinginkan Tuhan bukan hanya pakaian yang terkoyak, tetapi hati yang benar-benar menyesali segala dosa-dosa dan segera berbalik kepada Allah. Mengakui segala kesalahan, lalu meninggalkan dosa-dosa itu, tidak mengulang lagi perbuatan dosa yang keji di hadapan Allah. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih, hati yang penuh dengan penyesalan dan niat untuk tidak mengulangi serta tekad hati untuk berubah menjadi baik dan benar di hadapan Tuhan, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengoyakkan hati adalah gambaran dari perubahan hidup yang lahir dari kesadaran diri, bukan dari tekanan oleh orang lain, bukan dari dorongan oleh orang lain, tetapi dari niat hati
yang dipenuhi dengan kesadaran akan diri yang penuh dengan dosa ini. Jika hal tersebut diwujudkan, maka seluruh hidup mereka akan diberkati dan dipulihkan sehingga mereka layak mempersembahkan kurban kepada Allah di dalam bait-Nya. Itu kita bisa baca di dalam ayat 18 sampai dengan 30 pada pasal 2 ini. Demikianlah Nabi Yoel berusaha membangun kesadaran umat agar mereka terhindar dari hukuman yang amat berat. Bagaimana dengan kita saat ini? Ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih. Seruan Nabi Yoel kepada bangsanya dikarenakan ia sangat mengenal bagaimana karakter Allah. Allah memiliki karakter yaitu pengasih dan penyayang. Dia panjang sabar, berlimpah kasih setia. Itulah karakter Allah. Allah penuh kasih. Oleh sebab itu dengan yakin Yoel mengajak umat untuk bertobat, berbalik kepada Allah. Karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Demikian juga dengan kita saat ini. Firman Tuhan ini masih sangat relevan bagi kita. Saat kita menyadari dan menyesali dosa-dosa yang kita lakukan, kita selalu dapat berbalik kepada Allah dengan segenap hati kita. Melalui berpuasa. Berpuasa bukan saja menahan makan dan minum, tetapi menahan untuk berkata-kata kotor, menahan untuk mencaci maki sesama, menahan pikiran yang negatif, menahan segala keinginan hati yang penuh dengan nafsu jahat. Itu puasa. Lalu menangis dengan menyesal, menangisi segala dosa-dosa kita. Dari hati yang paling dalam, menyesali segala dosa-dosa kita. Kemudian kita mengoyakkan hati kita, bukan pakaian kita. Dan bertobat dengan sungguh-sungguh, berbalik kepada Allah, mengiring Allah kembali, mengikuti jalan dan kehendak Allah dalam segenap hidup ini. Maka Allah yang baik itu akan senantiasa menunggu kita untuk membersihkan kita dari segala dosa-dosa. Dan itu sudah dilakukannya melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dengan pengorbanannya, segala dosa-dosa kita diampuni. Dan jangan lagi kita berbuat dosa. Mari kita belajar untuk mengkuduskan hidup kita dengan selalu dekat kepada Allah. Dengan cara memperbaiki pola hidup kita, gaya hidup kita, sehingga gaya hidup kita menjadi berkat bagi setiap orang yang kita jumpai dalam hidup kita. Bertobatlah, menangislah dengan segenap hatimu, lalu pujilah Allah, dan kita kembali menjadi anak-anak Tuhan yang taat setia mengiring Dia. Terpujilah Allah dan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kalau pada saat ini kami boleh kembali menikmati firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk kami segera melakukan pertobatan, mengakui segala dosa dan kesalahan kami dengan kesadaran penuh, dengan hati yang benar-benar menyesal di hadapan Tuhan. Lalu kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami akan dimampukan untuk menjalani hidup ini dengan penuh kesetiaan, ketaatan kepada kehendak Bapa. Sehingga kami kembali direngkuh oleh tangan-Mu yang penuh kasih itu Bapa.
Engkau benar-benar penyayang dan juga panjang sabar serta berlimpah kasih setia dalam hidup kami. Biarlah kami senantiasa mengingat hal itu Bapa, sehingga kami tidak larut dalam perbuatan dosa yang menyebabkan hadirat-Mu jauh daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada saat ini. Berkati kami semua yang sudah boleh mendengarkan firman Tuhan saat ini, agar kami senantiasa berbalik kepada Allah dari segala dosa-dosa kami dan mengiring Engkau dengan setia, agar hidup kami bermakna dan menjadi berkat bagi sesama dimanapun kami berada. Lalu nama Tuhan dimuliakan. Ini doa pengharapan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu kekal selama-lamanya. Amin.